Engkau hadir dan masuk dalam lubuk hati kami, Tuhan. Engkau mengetahui kerinduan hati kami. Dan sekalian kami dapat menyatakan rasa syukur kami karena kasih setia Tuhan yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Saya percaya Engkau juga melihat kerinduan hati kami untuk lebih mengenal Engkau, Tuhan. Dan bahkan Engkau mengetahui kelemahan, kekurangan yang ada pada kami. Karena Engkau tidak tinggal berada di luar tubuh kami, tapi tinggal dalam setiap hati kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Bangkitkanlah roh-Mu dalam hati kami. Benailah segala keberadaan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir untuk membawa kami kepada kesempurnaan-Mu. Agar setiap kami dimanapun kami ada, kami boleh menjadi saksi dan alat-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selamanya Tuhan. Saya percaya Engkau tidak lagi memandang kami sebagai orang asing, sebagai pendatang. Tapi kami sekalian adalah milik kepunyaan keluarga Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Masing-masing kita berkata, amin. Yang bersukacita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin sungguh membawa saudara lebih dalam untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Sebenarnya ibadah yang berlangsung saat ini adalah ibadah yang dirindukan oleh Tuhan. Untuk dapat berjumpa dengan saudara pribadi, lepas pribadi. Maka saudara ketahui bagaimana kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan umatnya. Dia yang datang meninggalkan surga mulia. Untuk dia bisa tinggal dalam dunia. Dia rela lahir sebagai manusia. Jadi saya berharap kita sungguh-sungguh mengerti dan menghargai arti ibadah. Ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Boleh bangga tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukan ibadah biasa, bukan hanya ibadah ritual agama. Dia yang merindukan berjumpa dengan saudara dan saya. Untuk tatap muka. Untuk saudara bisa menerima zaman kasihnya. Yang luar biasa. Yang melampaui segala akal. Kenapa? Karena kita ini orang berdosa. Tapi dia memperhatikan kita. Justru pandangan, fokusnya, perhatiannya. Justru kepada manusia yang berdosa. Amin. Saya sedang berkata-kata tentang arti kasih. Kasih bukan ditujukan kepada orang benar. Tetapi ditujukan kepada orang yang berdosa karena dia tahu akibat orang berdosa adalah maut, celaka, binasa. Sehingga kasihnya itu tidak tega melihat saudara berjalan menuju kepada kebinasaan. Kalaupun dia memanggil, pasti saudara dan saya tidak dengar. Karena kita dikuasai oleh pikiran kita, keinginan kita, kepentingan kita, kesibukan kita. Maka dia rela lahir sebagai manusia. Yang ujungnya sekarang
kita ada di tempat ini untuk beribadah kepada Dia yang mengasihi saya dan saudara semuanya. Amin. Mari berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dikatakan dengan jelas bahwa saya dan saudara bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing. Tetapi kita sekalian adalah keluarga Allah. Amin. Kita ini keluarga, kanan kiri kita, bunga belakang kita ini keluarga. Amin. Ini yang harus kita tekankan. Gereja harus bernuansa keluarga, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Saling mengenal, saling menasihati, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Kalau ada seorang yang sedang beban berat, saudara pasti tahu. Dan saudara rela ulurkan tangannya. Bahkan memberikan waktu spesial buat mereka yang sedang beban berat. Yang setuju saja katakan amin, mantap. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Anggota keluarga kita sedang berbeban berat, sedang menghadapi masalah. Saudara mau berdoa buat keluarga kita? Amin. Mari sebelum firman saya sampaikan, saya akan berdoa, kami akan berdoa untuk penatua kita Pak Herman. Hadir ke depan bersama dengan Ibu, kita rame-rame berdoa untuk kesehatan Bapak penatua kita ini. Amin. Bangkit berdiri, arahkan tangan kanan saudara kepada kedua hambanya. Kita sungguh menyatakan kepedulian kita sebagai anggota keluarga Allah. Kita sungguh-sungguh memiliki beban yang sama dengan beliau. Dan kita juga merasakan bagaimana apa yang dia rasakan. Kerinduan menerima zaman Tuhan. Arahkan tanganmu kepada kedua hambanya ini. Bapa di surga, kami adalah keluarga Allah. Keluargamu Tuhan, kami hadir sebagaimana yang Engkau telah tetapkan. Kami tidak ada lagi seorang dengan yang lain sebagai pendatang, sebagai orang asing. Tapi kami adalah satu ikatan dalam satu keluarga dalam gereja ini Tuhan. Bersatu hati memohon kepadamu kuasa yang tidak pernah berubah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman berkata bahwa Yesus Kristus itu Tuhan tetap sama kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasamu pun tetap sama Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan apa yang kami baca dalam Alkitab. Saat hari ini pun Engkau sanggup juga kuasamu menyembuhkan Pak Herman. Dan juga Ibu Tuhan, kami percaya kuasa yang sama itu saat ini bekerja dalam nama Yesus. Oleh pilur-pilur Yesus Kristus Tuhan. Pak Herman pulih kembali, sehat kembali. Kalaupun dikatakan oleh dokter ada sakit penyakit, kami percaya saat pada pagi hari ini kami berkata kepada Yesus Kristus Tuhan dengan kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Sakit penyakit itu sudah hilang. Sembuh dalam nama Yesus. Proses pengobatan yang sedang berlangsung diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya di atas obat-obatan, di atas dokter, ada dokter, segala dokter. Yesus Kristus Tuhan menjamah hambamu, Pak Herman dan juga Ibu Tuhan. Proses kesembuhan sedang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika tadi pagi saya bangun pagi, terbawa mimpi. Sehingga begitu bangun pagi saya buka HP. Saya pikir namanya itu ada di HP saya. Saya cari terus tidak ada. Di HP satunya tidak ada. Ya sudah kalau begitu saya akan berdoa saja untuk hambanya. Karena beliau ini teman sekerja kita. Yaitu Bapak Saminto. Saya belum bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan berikan mimpi. Tapi saya tahu, saya sebagai hamba Tuhan harus berdoa.
Amin. Mari kita satu lagi dalam doa. Bapa di surga menyerahkan hamba-Mu, teman sekerja kami, Bapak Saminto Tuhan. Dimanapun saat ini hamba ini berada, kuasa Tuhan tidak terhalang dengan jarak, dengan waktu. Kuasa kasih Tuhan curahkan pada hamba-Mu. Jamah hatinya Tuhan. Supaya sungguh kegelapan itu menjadi sirna. Tuhan, kami percaya Engkau yang memilih dan memanggil hamba-Mu. Engkau juga yang sejauh ini telah memperlengkapi hamba-Mu. Dan yang Kau tempatkan gereja-Mu di tempat ini. Kami minta dalam nama Yesus. Jamahan kasih daripada Allah Bapa. Dalam nama Yesus. Mengembalikan status keberadaannya. Sebagai hamba-Mu dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Saya percaya dalam situasi apapun, tangan kedua belah tangan kami terbuka untuk menyambut kembalinya hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Berkatilah kesehatannya, berilah sukacita, damai sejahtera, senantiasa mengalir di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika kita tadi mengetahui bahwa Yesus Kristus yang memulai untuk menjumpai saya dan saudara. Yang sebenarnya itu dia nyatakan dalam ibadah kita pagi hari ini. Maka mari kita dalami. Sedemikian dalam, sedemikian tingginya akan kasihnya. Luar biasa, gak terjangkau oleh pikiran kita. Bagaimana kita meresponnya? Apa kita juga punya upaya, usaha untuk bisa berjumpa dengan Dia? Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Ini satu pertanyaan yang harus dijawab masing-masing. Sehingga usaha kerinduan saudara dalam bentuk usaha, upaya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu saya percaya diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Karena itulah sebenarnya kehadiran Tuhan sebagai manusia yang sesungguhnya dia adalah 100% Allah. Menyatakan cintanya. Dan cintanya itu dinyatakan bukan pada saat kita benar. Tapi justru cintanya dinyatakan pada saat kita sedang berdosa. Sedang tidak layak untuk ada di depan Dia. Tapi itulah arti kasih yang sesungguhnya. Yang sebenarnya sedang diimpartasikan kepada saya dan saudara. Sehingga saudara jangan hanya mengejar mereka yang benar. Tapi kejarlah, carilah mereka yang sedang berdosa. Amin. Itu karakter daripada Yesus. Mencari yang terhilang. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan di atas itu semuanya. Untuk menyatakan, mengekspresikan kasih. Yesus itu menjalani semua proses kehidupannya. Selama dia hidup sebagai manusia. Dijalaninya dengan T-A-A-T. Apa ya? Taat. Dibaca dari depan taat, dibaca dari depan dan dari belakang juga taat. Jadi orang Malang kecelik. Kalau baca tulisan taat, karena orang Malang kan suka dibolak-balik ya. Taat. Dan kalau saudara ingin sefrekuensi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, saudara pun harus menjalani hidup dalam ketaatan. Amin. Karena itu hal yang sangat penting. Yang sudah Dia teladankan kepada kita. Dari sejak kelahiran sampai kepada penderitaan, sampai kepada kematian, sampai kepada kebangkitan, sampai kepada kenaikannya. Itu semua dijalani. Semua agenda-agenda itu dengan taat. Kalaupun satu saat sebelum Dia ditangkap,
Dia datang berdoa di Taman Getsemani. Tapi konklusi daripada doanya, dia menyerahkan semuanya sesuai dengan kehendak Bapa. Artinya dia tetap mau taat. Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu. Karena ketika dia berdoa, saudaraku, dia berkata kepada para murid, seperti mau mati rasanya. Karena dia sudah bisa merasakan bagaimana penderitaan yang harus dia alami. Ya. Tetapi ujung doanya adalah, bukan oleh kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Tetap toh kesimpulannya, taat. Apa saja yang terjadi, monggo. Amin. Adakah saudara dan saya juga punya sikap seperti ini? Baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan hadir, seperti saudara itu menyambut tamu. Kalau tamu itu sudah persilakan hanya di ruang tamu, ya sebagai tamu. Selesai kebutuhannya, pulang. Tapi kalau hubungan saudara sudah dekat dengan tamu tadi, pasti saudara akan mengajak ke ruang dalam. Bahkan memberikan kesempatan kepada dia untuk masuk sampai ke dapur. Masuk buka kamar-kamar dan sebagainya. Bahkan bisa jadi saking dekatnya sudah berani tanpa permisi sudah buka kulkas. Ada teh botol. Diambil. Saya sedang berbicara tentang hubungan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk masuk paling dalam untuk mengenal dia. Karena apa? Karena dia seharusnya, semestinya, sewajarnya dia sudah masuk dalam hati kita. Amin. Jadi jangan anggap dia itu tamu. Dia adalah Tuhan kita, dia hidup kita. Beri kesempatan untuk dia tinggal dalam hati. Bukan hanya membaca kerinduanmu, bukan hanya membaca bagaimana keadaanmu. Tapi dia tahu juga kelemahan, kekurangan yang ada pada kita, kesalahan yang ada pada kita. Dia tahu. Jadi ketika kita ibadah ini, kita menerima apa yang menjadi teguran dia. Yang setuju saja berkata amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih. Karena itu memang hatinya, itu rancangannya, itu agendanya, itu pun skenarionya. Seperti yang saya katakan, apa yang dimaksud skenario? Untuk keselamatan saya dan saudara menyatakan kasihnya, dia rela menjadi manusia. Itu skenario. Apapun dia lakukan supaya dia dapat menyatakan kasihnya kepada saya dan saudara. Amin. Sebaliknya, apakah kita juga punya kerinduan sedemikian? Pagi hari ini saya akan berbagi tentang pentingnya ketaatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika dia memanggil dan memilih Abraham untuk dipakai hambanya ini menjadi satu sahabatnya dia untuk program, untuk perencanaan yang besar bagi umat manusia di seluruh dunia. Dia sungguh-sungguh menyatakan kepada dia. Dan Tuhan tidak salah memilih Abraham. Dia tinggal di satu negeri yang berbeda. Tapi suatu saat dia memanggil dia. Abraham, tinggalkan negerimu. Tinggalkan rumah bapakmu. Menuju satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abram, yang adalah Abraham, tidak bertanya. Tidak menunda. Tetapi
Dia langsung keesokan harinya meninggalkan rumahnya, negerinya. Siap melangkah menuju ke satu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada dia. Saya sedang menjelaskan arti ketaatan. Kalaupun kita mengatakan taat, ketika kita diperintahkan oleh pimpinan kita mengatakan, Pak Sudi mesti berangkat. Kemana Pak? Kasih tanya. Berangkat ya berangkat. Tapi kan saya mesti pamit sama keluarga. Ngomong dong, saya disuruh kemana? Kan begitu ya, itu normal. Tapi cobalah kita buka hati. Arti ketaatan yang dimiliki oleh seorang Abraham. Kita baca ayatnya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Tolong dibuka. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Perhatikan kata olehmu. Perhatikan semua kaum di muka bumi. Berarti termasuk saya dan saudara. Tuhan sedang mengadakan ikatan perjanjian dengan Abraham. Saya ingin katakan pilihan Tuhan tidak pernah salah. Termasuk ketika memilih saya dan saudara. Pilihan Tuhan tidak salah. Katakan amin. Sambut dengan penuh sukacita. Dan ayat yang keempat, perhatikan saudaraku. Nggak ada jeda, nggak ada penundaan, nggak ada pertanyaan. Tetapi dikatakan ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saya baca ulang. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini ketaatan ilahi. Apa itu ketaatan ilahi? Ketaatan yang hanya datang daripada Tuhan sendiri. Ketaatan yang ditujukan hanya kepada Tuhan sendiri. Ketaatan yang dikerjakan hanya oleh karena Tuhan itu sendiri. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang terselip di dalamnya. Ya, saya diperintahkan pimpinan. Saya berangkat dari Surabaya untuk menghadiri rapat di Jakarta. Puji Tuhan. Pas hari yang sama itu, saya sebenarnya sudah punya rencana untuk saya tengok anak saya. Ini namanya menyelipkan kepentingan pribadi. Totalitas. Yang namanya ketaatan ilahi. Hanya karena Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan. Saudara dan saya sudah dibeli, dibayar lunas. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Kita pun juga harus memiliki pengertian yang sama soal ketaatan ilahi. Amin. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Ketaatan ini saudaraku akan membawa saudara dan saya kepada kesempurnaannya. Tidak dengan jalur yang lain. Ibarat saudara sedang mengendarkan kendaraan, kalaupun di jalan yang benar, ya, tetapi sudah melanggar rambu-rambu, bisa jadi saudara tidak sampai pada tujuan yang dikehendaki. Karena bisa terjadi pelanggaran di tengah jalan. Tapi ketaatan itu dilakukan seperti yang difirman Tuhan.
Ini jugalah yang harus kita kerjakan. Saya terdorong atau Tuhan memberikan inspirasi menyampaikan hal ini, mengingat situasi dunia yang semakin runyam, yang semakin tidak menentu, yang artinya di sisi lain itu tanda-tanda yang terjadi di dunia sekarang ini sedang memberikan satu tanda menjadi warning bagi kita bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Yang percaya dia akan segera datang kembali, berikan tepuk tangan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah terjadi satu perjalanan bersama dengan Tuhan, Abraham akhirnya tahu dia harus menuju ke negeri perjanjian. Yang sekarang ribut loh hari-hari ini. Menyebabkan perang seperti itu. Itu sebenarnya bermula dari sini. Alam semesta dengan segala isinya ini milik Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan, ya itulah yang harus kita ikuti. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, saya akan baca apa yang sudah saya persiapkan untuk saudara. Yaitu catatan saya. Menyampaikan tentang ketaatan ilahi. Hampir semua Alkitab intinya mengajarkan kepada kita pentingnya hidup dalam ketaatan. Ketaatan yang seperti apa? Saya sudah jelaskan tadi. Ketaatan ilahi. Yang hanya karena perintah Tuhan. Dalam situasi apapun. Saya tidak boleh berdalih. Tidak boleh menunda. Tidak boleh bertanya. Dan motivasi saya pergi. Motivasi saya mengerjakan. Itu juga bukan untuk saya. Tapi untuk dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sehingga dengan demikian saudaraku, kalau tadi saya simpulkan isi semua Alkitab dari PL kepada PP, dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya intinya adalah mengajar saya, mendorong saya dan saudara untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya bagi dengan 3 perkara. Rancangan Tuhan, agenda Tuhan, skenario Tuhan. Saudara mungkin berkata, ya saya sudah hidup dalam rancangan Tuhan. Sebab saya sudah jadi hamba Tuhan. Tapi saya katakan, belum tentu saudara jalani sesuai dengan agenda Tuhan. Tuhan manggil saya dan saudara, memanggil saya, sampai contoh saya. Tuhan memanggil saya untuk menjadi gembala. Padahal hati saya yang paling dalam, saya suka menjadi penginjil. Sehingga 3 tahun pertama setelah pertobatan, saya menginjil ke semua daerah yang bisa saya jangkau. Termasuk Kalimantan. Seluruh Jawa Timur saya sudah jalani sampai ke desa-desa. Tapi ternyata agenda Tuhan bukan memakai saya jadi gembala. Tapi bukan jadi penginjil, tetapi jadi gembala. Ya saya tunduk. Skenario. Tuhan memang tidak secara spesifik berbicara tentang skenario. Tapi umumnya adalah ketika dia mencari seseorang. Ya, dan kita sebenarnya bisa milih ya. Kalau saya ketika dipilih Tuhan itu ketemu Tuhan dalam situasi yang gak enak. Situasi yang jelas saya sedang hidup dalam pelanggaran. Pada waktu itu saya menjadi seorang bisnismen, pengusaha yang boleh saya katakan dengan tanda petik sukses ketika itu. Tapi perjumpaan saya dengan Tuhan itu terus terang aja oleh karena dosa yang sudah saya perbuat. Aku yang kasih Tuhan. Tetapi karena kasihnya melingkupi saya belum pernah merasakan kasih hati saya mengalir sesuatu rasa perasaan yang belum pernah saya rasakan. Oh benar-benar lepas, benar-benar bebas dan seterusnya. Dan akhirnya adalah saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun saya tahu persis sebelum saya menerima putusan menerima Yesus, saya tahu persis resikonya.
Dan ternyata resiko itu pun harus saya alami. Di mana seluruh keluarga saya mengadakan pertemuan seperti sidang. Yang ternyata intinya adalah Bali Osud, Bali Osud, Sudi maksudnya. Kembalilah. Saya jawab dengan sangat mantap. Saya sudah ketemu dia. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada satu nama di bawah kolong langit yang kita dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun saya bersaksi soal ini, pasti yang dengar ini pasti tepuk tangan. Tapi ketika itu saya selesai mengatakan dalam Yesus Kristus Tuhan, bau mentah mendarat. Tendangan penalti bagi kakak saya yang suka bersepak bola. Dapat. Prak, terus habis. Ibu saya hadir. Dia bawa gelas berisi air. Westona, kembalilah pada agamamu. Saya tidak menolak, saya tidak menangkis, tidak berkata-kata. Tapi karena ketahuan saya akan ambil itu gelas, saya minum. Kakak saya nomor 1 menendang gelas itu. Artinya saya alami aniaya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan belum sampai 3 bulan saya berjalan sebagai seorang Kristen baru. Tuhan berikan perintah kepada saya. Sudi, tutup usahamu, layani aku. Tidak pakai tunda. Kamis saya dapat, Jumat, Sabtu saya laksanakan. Usaha saya tutup, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya sedang bersaksi tentang apa itu artinya ketaatan. Tanpa bertanya. Saya lanjutkan. Ketaatan itu sebagai wujud syukur dan kasih kita kepada Tuhan dengan mentaati segala perintah. Itu wujud syukur. Luar biasa. Saya sudah ditemukan. Semestinya saya berjalan menuju kepada hancuran, menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kematian kekal. Tetapi dia menjemput saya. Jadi ketaatan itu bukan sesuatu rekayasa. Ya. Tapi sesuatu respon sedemikian. Hanya oleh karena Tuhan yang sudah melakukan terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Jadi sebagai wujud syukur dan kasih, kita tidak hanya sekedar mengatakan bersyukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, oh haleluya. Terus saya datang berdoa melalui ibadah, melalui pelayanan dan sebagainya. Terus tidak cukup. Tapi yang namanya ketaatan itu adalah ekspresi penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang melibatkan hati, jiwa, dan akal budi. Gak masuk akal kamu itu. Sampai kakak saya itu mengatakan, kamu tak sekolah. Ini memang sekolah saya itu dari semulanya itu yang biayanya. Di samping biaya saya sendiri, cari sendiri. Tapi termasuk biaya dari kakak-kakak saya. Kamu saya sekolahkan menjadi sarjana ekonomi S1. Jadi wong pinter tapi goblok. Dikatakan begitu, goblok. Jadi yang dimaksud ekspresi itu bukan hanya pengakuan di mulut. Tapi melibatkan hati, pikiran, dan akal budi. Gak masuk akal. Ketaatan itu ada padaria seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ketaatan ilahi adalah bukti kasih. Bukti kasih. Sebagaimana kita mendengar kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jadi kita ekspresikan, kita wujudkan, kita respon dan bentuk apa? Ketaatan.
Coba dibuka 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita seringkali, aduh perintahnya kok berat sekali. Orang itu, saya suruh ngampuni orang itu. Padahal orang itu sudah berkali-kali merugikan saya. Tapi perintahnya tetap ampuni dia. Kemudian ayat berikutnya, tadi berapa? 1 Yohanes 2 ayat 4. Kita baca sama-sama. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang apa? Pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita harus berani baca ini. Ini bukan karena kata saya, ini kata firman. Ya. Saya bersyukur mendapat mentor yang garang. Disiplinnya luar biasa. Kalau sampai saya salah ngomong, ulangi. Aduh, seperti anak kecil. Padahal waktu itu saya sudah punya 2 anak. Mentor saya nggak punya anak. Tapi disiplinnya luar biasa. Kalau tidak. Tapi kalau dia minta, harus saya lakukan. Saya anggap dia diutus Tuhan untuk mentoring saya. Ya, kalau nggak dapat orang seperti ini mungkin saya bisa selintat-selintat macam-macam. Ya, karena beliau sendiri adalah pensiunan tentara. Dia pernah menjadi asistennya Kowilhan II itu Pak siapa itu Wijaya Siono ya. Saya pernah menjumpai dia di fotonya itu, dia pakai pakaian dinas, dan ternyata di depannya itu Jenderal Wijaya Siono, Pangkowilhan II ketika itu. Saya akui enggak Tuhan. Jadi apa saja PR yang diberikan kepada saya, dia tanya. Mas, dia masih manggil saya itu mas. Mas, disebut lakoni mas, itu cara Jawa ya. Cara Banjarembo, tapi Indonesia begini. Mas, sudah dilakukan belum? Belum, soalnya kemarin. Enggak pakai soalnya. Ayo, jalan. Saya bayangkan kalau sekarang ini, kita mentori seseorang begitu ya. Pasti akan berkata, gereja gak cuma di sini, banyak gereja. Hamba Tuhan gak cuma kamu, tahu? Langsung aja minggat. Ya, saya percaya itu bukan saya. Roh Kudus yang bekerja di dalam saya. Untuk membuat saya tetap taat, hormat. Aku yang dikasih Tuhan. Jadi kembalikan 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia. Mengenal. Tetapi tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Kalau kita dalam posisi ini berarti kita pendusta. Kita ini sudah dalam posisi yang benar apa salah? Satu. Kedua, kalau saya berdoa untuk orang lain, dalam posisi saya tidak melakukan perintah Tuhan yang disebut saya pendusta, kira-kira doa saya didengar enggak? Makanya doa Bapa kami mengajarkan apa? Ampunilah segala kesalahanku, seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Betul? Bisa jadi oleh karena kurangnya ketaatan kita. Doa-doa kita pun belum dijawab Tuhan. Inilah waktunya saya bersama saudara untuk memperbarui sikap hati kita kepada Tuhan melalui jembatan ketaatan yang ilahi. Yang setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikutnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketaatan ilahi, ya, melakukannya
dengan sadar, kata saya melakukan dengan sadar. Gak ada dan tulus. Bukan karena paksa. Pada enak, saya harus lakukan ini. Soalnya yang merintah ini bos. Yang merintah ini ada orang yang memberi saya mobil. Yang minta saya melakukan ini adalah karena dia. Ada rasa terpaksa. Tapi sadar, tulus. Apa saja yang kita lakukan. Dan bukan karena ada imbalan. Saya tulis. Saya tulis dengan blok besar. Sadar, tulus, bukan karena paksa atau karena imbalan. Wah, saya harus ikut. Soalnya dia itu besar. Banyak. Bukan itu yang dimaksud ketaatan. Bukan itu yang dimaksud ketaatan ilahi. Saya mengatakan kepada saudara, setiap saudara sebenarnya sudah benar di hadapan Tuhan. Saudara semuanya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Masalahnya adalah kita harus mempertahankan kebenaran penyataan kebenaran dari Tuhan. Itu kita pertahankan. Itu kita pertanggungjawabkan. Demikian juga saya dibuatnya berkenan di hadapan Tuhan saat ini. Ya, kemarin. Ya, hari ini saya harus pertahankan. Saya harus lakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan sampai dia berkata, kamu kemarin bagus-bagus saja, melakukan tugas dengan bagus. Tapi kenapa sekarang? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ada keterpaksaan. Ada kepentingan pribadi. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Bahkan saya tulis di sini, karena imbalan. Saudara pernah membaca kisah daripada Elisa yang punya bujang bernama Gehazi. Gehazi. Itu satu contoh, satu figur. Dia melakukan hanya oleh karena. Bukan. Tapi sikap yang benar sebagaimana Elisa ketika dia menjadi bujang daripada Elia. Bukan Gehazi terhadap Elisa, tapi Elisa terhadap Elia. Tanpa pertimbangan apa yang lain. Lanjut saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi jika kasih itu dan ketaatan, keduanya itu saling terkait satu dengan yang lain. Saudara menyatakan, I love you Lord. Aku mengasihimu Tuhan. Tapi tidak mendapati surat taat melakukan firman-Nya. Pendusta. Sebaliknya saudara menunjukkan, kalau saudara taat, dilakukan ini oleh pimpinan saudara taat, melakukan iya. Tapi dilakukan tanpa kasih. Juga tidak ada artinya. Baca di suratan Paulus di Korintus. Ya. Bisa saja iman memindahkan gunung. Tapi apabila tanpa kasih, itu tidak ada guna. Sia-sia. Jadi kasih dan ketaatan itu sesuatu yang berkaitan. Kalau kasih berarti taat. Kalau taat berarti kasih. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Ketaatan Abraham dimulai dari panggilan dan menerima perjanjian Allah yang sudah kita baca tadi. Kejadian 12 ayat 1-3. Jadi dia sadar dia dipanggil bukan untuk kepentingan dirinya. Tapi dia dipanggil untuk menjadi sahabat Allah. Menjadi kawan sekerja Allah. Untuk dirinya, melalui dirinya bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan saja keluarganya, tapi bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Dia sadar. Jadi artinya saya dan saudara ketika menerima kasih Allah, saudara dan saya juga menerima, disebutkan sebagai umat perjanjian yang terikat hanya dengan Yesus Kristus Tuhan saja. Ada perjanjian. Jadi
Jadi yang artinya ketaatan ilahi itu bukan dalam bidang ekonomi, bukan bidang rohani saja. Ketika kita berada di marketplace, kita berada dimanapun, baik itu duniawi maupun ilahi, rohani, kita tetap taat kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, Yesus Tuhan, ketaatan Abraham dimulai dari sejak dia menerima, terikat dengan perjanjian. Sudah kita baca ayatnya. Ya. Sekarang saudaraku, ketaatan Allah kehidupan. Ketaatan Allah kehidupan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, maka sekarang kita baca firman Tuhan. Karena kita sudah mengerti bagaimana posisi Abraham, apa tugas yang diterima, bagaimana dia menjalani kehidupan. Kita baca sekarang ayatnya dalam Kejadian pasal 22. Ya, 22. Di mana judul perikop yang ada terbaca di sana adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu yang engkau kasih, jadi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Diulang kembali, tempatnya pun tidak diberitahu di awal. Nanti kukatakan. Keesokan harinya, sama dengan ayat 4 di Kejadian 12. Keesokan harinya pagi-pagi ini ketaatan. Ya, tanpa tanya, tanpa alasan. Pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta dengan Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yaitu ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba ya untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Padahal sebenarnya perintah Tuhan kan mengorbankan siapa? Ishak. Ya. Tapi Abraham tetap. Dan disinilah peristiwa pertama. Penyebutan Allah Jehovah Jireh. Siapa yang taat melakukan perintahnya, segala apa yang kau perlukan, Tuhan Allah pasti menyediakan. Sampailah ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, ya, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi dia
Luar biasa. Tidak ada perasaan apapun. Tapi dia hanya berpikir, ini anak dari dia. Dia yang punya. Kalau aku diperintah untuk nyembelih, ya saya sembelih. Sebab segala sesuatu datang dari dia. Oleh dia, kepada dia pula. Amin. Luar biasa. Lalu tetapi berserulah malaikat Tuhan dan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya kepada korban. Sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Idul Adha. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau. Berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut, di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Karena aku sudah tahu bahwa kamu itu taat, takut akan aku. Maka aku akan memberkati engkau. Sebelum kita diberkati ternyata ada syaratnya. Apa? Ketaatan. Berlimpah-limpah itu bukan berarti kaya raya. Punya aset, punya uang sebanyak 300 triliun. Bukan. Tapi apa saja yang kau butuhkan, Bapa di surga menyediakan. Berikan berkat. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam catatan kita tadi saudaraku, bahwa sebenarnya Abraham ini sudah menyatakan ketaatannya. Ketika pertama dipanggil, dimulai dari panggilan itu. Ketaatan diberi, karena ketaatan itu ternyata kehidupannya. Jadi sebenarnya pengajaran ini untuk saya dan saudara. Kalau saudara menjalani kehidupan ini sebagai orang Kristen, sebagai manusia baru, maka ketaatan itu harus menjadi kehidupan. Bukan motivasi dan tujuan yang lain. Pak Zudi, berarti orang Kristen tidak boleh kaya? Boleh saja. Asal engkau tidak tempatkan kekayaanmu sebagai Tuhan. Karena yang memberkati engkau sebenarnya adalah Tuhan. Tapi oleh berkatmu, engkau siap memberkati banyak orang. Itu tujuan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ketaatan itu harus menjadi konsep kehidupan kita yang baru. Pengakuan kita, integritas kita. Kita baca sekarang Kejadian 14 ayat yang ke-14. Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abraham itu punya keponakan yang namanya Lot. Ya. Anak keponakan. Jadi Abraham 3 bersaudara. Ya. Itu salah satu punya anak namanya Lot. Ikut dalam rombongan Abraham ini. Tapi ketika sampai di tanah perjanjian, Lot ambil keputusannya sendiri. Dia melihat satu tanah, hamparan yang hijau. Kesanalah dia tinggal. Ternyata itu kota adalah kota Sodom dan Gomora. Dan dia sedang diserang oleh raja-raja Sodom.
Abraham dengar. Sebagai keluarga Allah, sekali lagi, Abraham dengar. Dia tidak tinggal diam. Dia tahu persis, tidak perlu tanya, Tuhan, ini ponaanku ini, tidak ada masalah. Aku serang apa enggak ya? Apa aku biarkan saja? Biar kapok dia, karena milih tempat sebagaimana yang dia inginkan. Enggak, dia ngerti tanggung jawabnya. Dia terpanggil otomatis. Itu yang dimaksud ketaatan ilahi. Hanya karena Tuhan sajalah saudara dan saya bisa taat sempurna. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi dia kemudian berhasil memenangkan peperangan dengan raja-raja Sodom. Pulang dari peperangan, dia berjumpa dengan imam Allah yang maha tinggi. Namanya Melkisedek. Ini ketaatan. Tidak tanya, kamu siapa? Kamu katanya imam besar ya? Aku kok tidak tahu. Dia percaya apa yang dia dengar. Bahwa Melkisedek itu seorang imam besar dari Allah yang maha tinggi. Apa yang dilakukan kita baca ayat 18 sampai ayat 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Melkisedek itu soal figur. Penampilannya itu sudah menunjukkan siapa dia. Satu simbolik yang kita baca sekarang tentang Melkisedek yang sedang mau merujuk kepada datangnya seorang Mesias. Yesus selalu digambarkan membawa roti dan anggur. Ketika dia harus berbagi-bagi yang berjaman kudus, terimalah roti, terimalah tubuhku, dan minumlah dari cawan. Itu pun yang dibawa anggur. Nah, yang kasih Tuhan, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19. Lalu ia memberkati Abraham. Tugas imam besar itu memberkati umat Tuhan. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham, ketaatan ilahi, memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bagaimana dia ngerti ini? Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara. Amin. Ingat, menyerahkan 1/10 itu belum muncul hukum Taurat. Itu satu tatanan utama, pertama dan utama bagi kita sebagai umat Tuhan. Bahkan dalam kitab Ibrani pasal 7, saudara nanti akan baca di rumah. Melkisedek ini seorang imam yang dari Allah yang maha tinggi. Dia tidak berayah, tidak beribu, tidak ada silsilahnya. Kalau 3 kriteria ini berlaku atas Melkisedek, sebenarnya 3 kriteria ini sebenarnya merujuk kepada siapa? Yesus yang adalah yang awal dan yang akhir. Berikan tepuk tangan kita Yesus. Jadi saudaraku, ini termasuk dia menyerahkannya. Itu hanya ketaatan ilahi. Nggak pakai didorong-dorong. Tidak pakai dijawil-jawil. Ayo bayaran persembahan, persepuluhan. Karena persepuluhan itu milik Tuhan. Otomatis saja kalau saudara itu makan mangga, mosok termasuk sak pelok-pelok dipangan. Bijinya ya biji lah. Oke, biji. Kalau di Jawa pelok. PELUG. Biji. Kan tidak. Dia itu milik Tuhan. Kenapa? Di perjanjian baru ternyata diteguhkan begini. Tolong bukakan, ini lompat. Matius 22 ayat 20 dan 21. 22. Maka ia bertanya kepada mereka gambar dan tulisan, siapakah ini?
21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Yang setuju tepuk tangan. Jadi ikatan perjanjian itu akan terpelihara dengan baik. Allah Emmanuel akan menyertai saya. Allah akan senantiasa berjalan di depanku. Allah akan senantiasa buka jalan bagiku ketika ikatan perjanjian terpelihara dengan baik. Cara memelihara ikatan perjanjian apa? Taat. Antara yang utama yang taat. Untuk hal apa? Taat menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan. Perpuluhan. Ditengarai gereja Tuhan akhir zaman sudah melupakan hal ini. Dan hal itu bukan saja hari ini. Sudah ditengarai sejak zaman Maleakhi. Kitab Maleakhi, kitab terakhir di perjanjian lama. Sebelum memulainya perjanjian baru, diingatkan oleh hamba Tuhan namanya Maleakhi. Nanti dibaca di rumah, khususnya di pasal yang ketiga. Ya, maka salah satunya mengatakan begini, hai umatku, kembalilah kamu kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Dengan apakah kami akan kembali kepadamu? Dan seterusnya dijelaskan oleh Tuhan di dalam ayat ini. Bahwa kamu telah menipu aku. Bagaimana kau katakan aku menipu engkau? Ada Maleakhi 3 ayat 10. Bisa ditolong? 24. Intinya Maleakhi 10 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Semua yang setuju berikan tepuk tangan, haleluya. Ketaatan ini diukur juga dari tindakan kita. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dari sejak semulanya. Perjumpaan Melkisedek dengan Abraham, belum ada hukum Taurat. Artinya hukum menyerahkan persepuluhan itu hukum di atas hukum yang ada. Karena itu merupakan ikatan perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, maka kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ketaatan sejati bersifat, hampir habis, ketaatan sejati bersifat totalitas. Dalam semua aspek kehidupan, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan rohani. Jadi jangan bicara ketaatan ketika di gereja, untuk pelayanan, untuk apa, soal-soal rohani, baru kita taat. Tapi kemudian ketika di luar gereja, kita sebenarnya sudah terlepas dari ikatan perjanjian. Tidak. Hidup kita sudah terikat dengan dia. Bahkan hidup saya, saudara, sudah jadi milik kepunyaannya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi ketaatan itu sebagai bukti hidup oleh kasih karunia-Nya. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Karena dengan menuruti perintahnya kita mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Jadi ketaatan dan kehidupan kita sebagai umat perjanjian. Kalau saudara ke notaris kan ada pihak pertama, pihak kedua ya. Kalau salah satu pihak uang prestasi, ya tidak melakukan kewajibannya, maka perjanjian itu batal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Oh panjang, saya baca sekilas saja. Galatia 3 hanya ingin menunjukkan bahwa saudara dan saya khususnya di ayat 8 nanti. Ayat 8 aja, Galatia 3, 8 langsung.
Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu saya dan saudara, oleh karena iman. Tetapi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada siapa? Kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi saya dan saudara itu terikat perjanjian dengan Tuhan. Hidupmu untuk memberkati orang lain. Apalagi namanya kekayaanmu sebenarnya tidak ditujukan kepadamu sendiri. Tuhan punya rancangan agenda. Kekayaanmu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan saja bagi Tuhan Yesus. Karena dengan ketaatan ini kita dibawa hidup semakin intim dengan Tuhan. Ketaatan adalah proses pembentukan karakter yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kita harus taat melakukan dari hal-hal yang terkecil. Termasuk doa, baca firman, datang ibadah, dengar firman, melakukan. Yang paling bisa dilakukan ya sudah lakukan aja yang paling bisa. Tapi mulai dengan langkah pertama. Mungkin perintahnya adalah langkah 1000. Soal bisanya hanya 1. Ya, sanggupnya cuma 1. Lakukan yang terkecil. Setia pada perkara kecil, saudara juga akan pasti setia pada perkara besar. Semua berkata amin. Sekali lagi saya katakan bahwa ketaatan adalah proses membangun karakter. Sehingga saudara tidak akan pernah lagi memikirkan kepentingan pribadi. Engkau kaya silahkan, engkau diperkaya oleh Tuhan Yesus. Tapi mengertilah maksud dan tujuan Tuhan memberkati saya dan saudara. Ada tujuan akhirnya untuk saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sehingga dengan demikian firman Tuhan saya tutup dengan melalui kehidupan taat kepada Tuhan. Kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Amin. Dan saya harap ini pesan yang penting yang harus saudara terima di tahun ini. Dan saya punya beban yang sangat kuat untuk memberitakan ini kepada semua gereja yang ada. Dan jangan sampai kita ini akhirnya ditolak. Ya, mungkinkah kita ditolak? Matius 7, saya tutup dengan Matius 7. Ayat 21 dan 2 sampai 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Hamba Tuhan ini. Ya, dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Ada seorang hamba Tuhan dari sejak dia beribadah di tempat kami di Malang. Kalau dia berdoa, menaikkan doa syafaat, selalu berdoa buat saya. Tuhan, jangan sampai hambamu ini engkau tolak. Pada waktu dengar begitu saya ini agak gelisah. Apa iya ya? Saya sudah istilahnya akrobat ya, melayani Tuhan itu sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Padahal ternyata bukan itu yang Tuhan maksud. Masa ditolak? Ternyata setelah baca ayat, iya ya. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah ngusir setan demi namamu. Aku sudah apa lagi ketika? Hah? Buat mujizat demi namamu loh. Tapi Tuhan akhirnya mengatakan, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Oh. Bisa karena hanya satu ayat perintah Tuhan tidak kita lakukan. Ternyata mungkin saja kita ditolak. Berbagai saudara yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Renungkanlah siang dan malam. Mulailah lakukan yang paling
sederhana. Yang penting taat. Amin. Ketaatan ilahi akan memungkinkan saudara mengalami satu kehidupan yang berbahagia selama hidup dalam dunia. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Iya, mari kita berdoa. Kami bersyukur